Syederalun stok obat-obatan di Kabupaten Aceh Timur kian menipis setelah 1 minggu dilanda banjir bandang. Dari total 2 rumah sakit yang ada di Aceh Timur, yaitu Rumah Sakit Zubir Mahmud dan Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah atau RSAS Perla, hanya Rumah Sakit Zubir Mahmud yang masih memiliki stok. Tidak hanya itu, fasilitas kesehatan lainnya seperti ambulans juga banyak yang rusak terendam banjir, menyebabkan proses evakuasi dan pengantaran korban ke rumah sakit menjadi terhambat. Alfar lagi menjelaskan bahwa data yang akurat saat ini belum bisa dipaparkan karena masih terkendala jaringan untuk berkomunikasi. Kendati demikian, ia tetap mengerahkan segala upaya dan tenaga untuk melakukan pemantauan dan penyaluran bantuan seadanya saat ini. Ia melanjutkan informasi diperoleh bantuan dari Kementerian Sosial atau Kemensos tujuan Aceh Timur sudah selesai dalam pembuatan di Pelabuhan Belawan, Medan menggunakan kapal KRI Sutedi Seno Putra 378, namun jadwal keberangkatan masih belum terkonfirmasi. Rumah sakit kita lumpuh total di Perla, Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah. Kemudian hanya 1 rumah sakit di IDI yang menangani korban bencana, kemudian yang menangani warga yang sakit. Itu pun mengandalkan genset. Kita butuh solar. Tadi barusan saya beli solar dari warga, ya. Kita beli dari warga, kita minta dari pemilik bot dan lain sebagainya untuk sementara waktu. Karena 1 jam itu solar di rumah sakit 80 liter 1 jam. Untuk operasi itu beberapa jam, ada 6 jam, ada 5 jam untuk operasi 1 orang pasien. Nah, ini kami sangat khawatir kalau ini terputus maka semua akan off. Ya. Pak, bagaimana komunikasi kita ke pemerintah pusat sejauh ini untuk penanggulangan bencana? Ya, kami di Pondopo ini adalah posko pengendali. Data yang valid belum bisa kami sampaikan karena terkendala komunikasi dengan lapangan. Ya, data mentah sementara bisa kami sampaikan. Kalau perkiraan yang meninggal itu sekitar 30 orang lebih perkiraan. Ya, data resminya nanti akan menyusul kami sampaikan setelah semuanya normal, komunikasi normal. Kemudian yang korban yang warga mengungsi itu 30.000 lebih ya yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak juga diperkirakan ribuan. Ya, kemudian yang rusak berat juga begitu. Fasilitas pemerintah seperti Puskesmas itu beberapa lumpuh total. Alat-alatnya rusak semua, ambulannya juga tergenang semua. Bahkan petugas kita mengungsi. Obat-obatan kita sangat terkendala sekali karena banyak obat-obatan terendam. Ya, obat-obatan yang tersedia cuman hanya di Rumah Sakit Zubir. Kita sudah minta kemarin beberapa stok dan kita sudah distribusi ke pengungsi. Kita bawa ke pengungsi, kendalanya adalah petugas medis kita tidak ada. Karena petugas medis juga mengungsi. Ya, dokternya juga mengungsi. Ya, dokter ada terpisah dengan suami dia. Ya, sama halnya dengan kami. Kami bekerja di sini kadang istri dan anak juga korban pengungsian yang tidak bisa kita tembus saat ini. 2 hari lagi kami perkirakan kalau cuacanya membaik, airnya sudah turun, kita sudah bisa akses semua. Cuman 3 kabupaten ini yang belum kita bisa akses sama sekali, yaitu Penarun, Terbajadi Lokop, dan Sipaljeru. Apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, harapan saya Bapak Presiden harus bila perlu itu terjun langsung ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana dampak kerusakan banjir ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana skala kecil, maka ini adalah bencana skala besar. Kami sangat kewalahan sebagai pemerintah di daerah untuk menangani ini. Tanpa bantuan pemerintah pusat, tanpa bantuan pemerintah provinsi, kita tidak bisa mengatasi ini. Ya, untuk membersihkan areal-areal yang terdampak saja bagaimana daya rusak di pusat kota IDI misalnya, kita tidak cukup waktu 1 bulan 2 bulan. Ini dampaknya hampir persis seperti tsunami di mana Aceh, tetapi ini tidak ada gempa. Tapi daya rusaknya yang luar biasa, mungkin melebihi daripada tsunami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.